Hai semuanya, jumpa lagi bersama saya Rai di channel Rai Potter. Di video kali ini, saya akan ceritakan kisah mistis tentang rumah berdarah. Pengalaman ini saya alami pada tahun 2001. Waktu itu, saya ingin membeli sebuah rumah yang diiklankan di salah satu surat kabar. Karena harganya yang murah, saya pun tertarik. Namun ternyata, rumah itu menyimpan cerita tragis. Nama saya Ari. Asal saya dari Pekalongan. Karena ingin mencari penghasilan yang besar, saya memutuskan untuk mencari pekerjaan di ibu kota Jawa Tengah, yaitu kota Semarang. Setelah sekian lama saya melamar pekerjaan di beberapa perusahaan, akhirnya saya pun mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang saya harapkan. Di awal mula saya bekerja, saya masih tinggal di sebuah tempat kos. Karena saya tidak punya satupun saudara yang ada di Semarang. Singkat cerita, saya yang telah 2 tahun bekerja berhasil mengumpulkan uang tabungan yang lumayan banyak. Saya pun berkeinginan untuk membeli sebuah rumah sendiri. Karena saya berpikir untuk menginvestasikan uang tabungan saya dan bisa juga untuk tempat tinggal selama saya bekerja. Setelah melihat iklan dari surat kabar tersebut, akhirnya saya mematapkan hati untuk menghubungi nomor telepon yang tercantum. Halo? Ya, halo. Apa benar ini yang pasang iklan jual rumah di koran? Iya, benar. Ini dengan siapa? Oh iya, saya Ari. Saya minat dengan rumah yang Bapak iklankan di koran. Ini dengan Bapak siapa? Iya Mas Ari. Kebetulan rumahnya masih belum laku. Silahkan kalau mau lihat-lihat dulu kondisinya. Nanti saya kasih alamat lengkap dan patokan jalannya juga. Soalnya tempat tinggal saya yang sekarang agak jauh dari rumah yang mau saya jual. Mas Ari bisa lihat-lihat dulu. Kalau sudah cocok, bisa kita lanjut omongannya di tempat tinggal saya yang sekarang. Nama saya panggil saja Pak Surip. Rumah itu terbilang sangat murah. Karena takut keduluan orang lain yang mau membeli juga, setelah Pak Surip memberikan alamat lengkap rumah yang mau dijual itu, saya pun langsung menuju ke lokasi dengan mengendarai motor. Kebetulan hari itu saya sedang libur. Sesampainya di lokasi, saya kaget melihat kondisi rumah itu begitu bersih dan terawat sekali. Wah, bagus juga rumahnya. Mantap nih. Begitu lihat, saya langsung sangat tertarik dan segera menghubungi Pak Surip kembali. Halo, Pak Surip? Ya. Ini saya Ari, Pak. Yang tadi pagi telepon buat lihat rumah yang mau dijual. Saya sekarang lagi di depan rumahnya. Saya suka dengan rumahnya, Pak.
Iya Mas Ari, apa sudah benar-benar yakin? Sudah Pak, ini saya mau ke tempat tinggalnya Pak Surip, mau membicarakan soal jual beli rumahnya. Oh, iya Mas Ari, saya kasih alamat tempat tinggal saya ya. Iya Pak. Langsung saya bergegas ke tempat tinggalnya Pak Surip dan bertemu dengan beliau. Assalamualaikum Pak Surip. Waalaikumsalam. Mas Ari ya? Iya Pak. Silahkan masuk Mas Ari. Bu, tolong buatkan minum, ada tamu. Silahkan duduk Mas Ari. Gimana? Sudah lihat rumahnya? Sudah Pak. Bagus dan bersih juga rumahnya. Iya Mas, saya memang menyuruh orang buat tengok dan bersihin rumah itu seminggu sekali. Maklumlah, rumah yang tidak ditinggali memang lebih cepat kotor. Dan kebetulan baru kemarin dibersihkan, jadi masih kelihatan bersih. Iya Pak, saya sudah mantap dan juga yakin mau beli rumah itu. Setelah percakapan dan semua transaksi jual beli sudah selesai, saya pun segera berpindah tempat tinggal dari kos ke rumah yang baru, beserta barang-barang saya. Saya tidak pernah berpikir kalau akan mengalami kejadian yang tidak akan saya lupakan seumur hidup. Dimulailah kejadian ganjil yang saya alami di hari pertama saya tidur di rumah baru itu. Malam pertama saya tidur di rumah baru, saya bermimpi. Di dalam mimpi, saya berdiri di ruang tamu di dekat pintu. Anehnya, di situ saya melihat sosok laki-laki dan wanita berumur yang sedang berbincang-bincang. Sepertinya mereka sepasang suami istri, yang belakangan ini saya ketahui namanya Pak Karim dan Bu Harsi. Saya mendengarkan percakapan mereka. Sudah, nggak apa-apa Bu, tidur duluan sana. Ya Pak, Ibu tidur dulu ya, Bapak tidurnya jangan malam-malam. Lalu sosok Bu Harsi masuk ke dalam kamarnya, meninggalkan sosok Pak Karim yang tengah sendirian duduk di kursi ruang tamu. Waktu itu, saya hanya bisa melihat, karena semua tubuh seakan-akan tidak bisa digerakkan. Di saat yang bersamaan, terdengar suara langkah kaki dari depan rumah. Seketika saya langsung nengok ke belakang, dan lagi-lagi badan saya yang tidak bisa digerakkan, hanya kepala saja yang bisa saya tolehkan sedikit ke samping sambil melirik ke belakang. Dan betapa kagetnya saya. Tiba-tiba, suara langkah kaki itu menjadi semakin cepat, seperti orang berlari. Dan muncullah 3 sosok laki-laki menggunakan penutup kepala, yang ternyata itu adalah perampok. Tiga perampok itu berlari menghampiri Pak Karim yang duduk di ruang tamu sambil menudingkan celurit dan golok sambil meneriakinya. "Diam kamu, jangan bergerak, serahkan uang dan harta kamu." Sontak,
Pak Karim yang duduk di ruang tamu langsung berdiri dengan kagetnya dan ketakutan, sampai-sampai tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Setelah itu, semua sosok yang ada di kamar keluar, mulai dari Bu Harsi dan juga dari kamar lain ada 2 gadis yang tidak jauh usianya. Yang saya ketahui itu anak dari Pak Karim dan Bu Harsi yang bernama Sifa dan Marwah. Mereka pun ikut keluar dan dengan kaget sekali, panik dan juga ketakutan. Spontan mereka teriak minta tolong. Pak, tolong, Bapak ada apa ini? Teriak Bu Harsi yang diikuti suara Sifa dan Marwah. Tolong, Bapak, Ibu, tolong. Mendengar teriakan dari istri dan anak dari Pak Karim, para perampok itu menjadi panik dan dengan cepat masing-masing dari mereka menudingkan senjata tajam ke tiap anggota rumah keluarga itu, serta menyuruh mereka untuk diam. Diam kalian, diam atau saya bunuh, teriak si perampok. Saya hanya bisa melihat kejadian itu, tidak bisa berbuat apa-apa, karena badan tidak bisa digerakkan. Walaupun dalam hati ingin teriak, tapi juga tidak ada suara yang keluar dari mulut ini. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba saya terbangun dari kasur dan berkeringat dingin. Seakan-akan masih merasakan kejadian yang ada di dalam mimpi itu. Sejenak saya duduk dan tersadar kalau itu hanyalah mimpi. Mimpi yang cukup buruk menurut saya. Saya pun langsung bangun meninggalkan tempat tidur dan menuju ke kamar mandi untuk mencuci muka. Ternyata waktu itu jam menunjukkan pukul 4 dini hari. Selang beberapa saat, azan subuh dari masjid yang tidak jauh dari rumah itu terdengar. Saya pun mandi dan sholat, serta melakukan aktivitas di pagi hari. Hari itu, saya melakukan aktivitas seperti biasa, berangkat kerja pagi dan pulang jam 7 malam. Karena waktu itu ada sedikit kerja lembur. Sesampainya di rumah, lampu depan semua masih mati, dan keadaan rumah benar-benar gelap gulita. Teringat tadi pagi sebelum berangkat kerja, saya matikan semua lampunya. Kemudian saya berjalan ke depan pintu rumah. Ketika saya mau membuka pintu, sayup-sayup terdengar suara dari dalam rumah. Sepertinya ada orang di dalam rumah yang sedang beraktivitas dan berbincang-bincang. Sontak saya kaget dan merinding, tapi saya beranikan diri dan berpikir positif. Mungkin saja saya capek karena habis lembur, ucap saya dalam hati. Akhirnya, setelah saya buka pintu, suara tersebut menghilang. Tapi, sepintas saya melihat sekelibatan sosok bayangan putih dari ruang tamu ke arah belakang. Saya kaget dan langsung beristighfar sambil berjalan masuk untuk menyalakan semua lampu. Astaghfirullahaladzim. Setelah itu saya mandi, sholat, dan makan seperti biasa. Karena mengantuk, saya langsung ke kamar untuk tidur.
Tapi waktu tidur, saya bermimpi lagi. Anehnya, mimpi itu berlanjut dari mimpi kemarin malam. Semua sosok dan posisi mereka sama persis dengan mimpi kemarin malam. Sebelum saya terbangun, suara gaduh teriakan masih terdengar, dan suasana kepanikan pun semakin terlihat pada semua sosok tersebut. Kekagetan saya makin bertambah ketika melihat sosok perampok yang panik karena teriakan dari dua anak Pak Karim yang terus meminta tolong. Tolong! Tolong! Dengan cepat, salah satu perampok itu menancapkan senjata tajamnya ke tubuh dua anak dari Pak Karim dengan begitu membabi buta. Spontan melihat itu, Bu Harsi dan Pak Karim memanggil nama dua anaknya dengan teriakan yang sangat kencang. Sifa, Marwah, Sifa, Marwah, anakku, ah! Mendengar teriakan itu, dengan sangat panik, perampok yang lain bersamaan menusuk Karim dan Bu Harsi hingga mereka tergeletak di lantai. Ketiga perampok itu pun bergegas lari keluar rumah dan meninggalkan semua anggota keluarga yang tergeletak dengan berlumuran darah di sekujur tubuhnya, dan lantai rumah itu pun penuh dengan darah. Saat itu, saya melihat mereka masih bisa sedikit bergerak, saling mengulurkan tangan untuk meraih satu sama lain, sambil saling memanggil dengan suara terbata-bata, menahan kesakitan. Bu, anakku, Sifa, Marwah, Pak. Rintihan Bu Harsi diikuti suara kedua anaknya. Dan pada akhirnya mereka pun mengembuskan nafas. Melihat kejadian itu, seketika badan saya lemas, terjatuh ke lantai, dan air mata pun menetes. Beberapa saat, saya memandangi tubuh sosok keluarga yang tidak bernyawa itu. Tiba-tiba, secara bersamaan, mata dari semua sosok mayat keluarga itu terbuka dan memandang ke arah saya. Saya pun kaget dan teriak, "Hah, hah, hah, hah." Seketika saya terbangun dari tidur. Perasaan ketakutan masih menyelimuti pikiranku. Langsung saya berlari ke kamar mandi dan membasuh muka. Saya masih terdiam di kamar mandi sejenak. Seperti halnya kemarin, saya terbangun dari mimpi di waktu menjelang subuh. Hari itu, saya merasa tidak enak badan, dan saya memutuskan untuk izin libur kerja. Siang hari, saya teringat dengan Pak Surip, si pemilik rumah lama itu. Bergegaslah saya ke tempat tinggal Pak Surip. Assalamualaikum Pak Surip. Waalaikumsalam. Mas Ari, apa kabar? Kurang baik Pak. Ada yang mau saya omongkan dengan Pak Surip mengenai rumah itu. Oh iya Mas, mari masuk. Silahkan duduk Mas Ari. Bentar saya buatkan minum dulu. Ibu sedang keluar soalnya. Iya Pak. Setelah beberapa menit, Pak Surip kembali ke ruang tamu dengan membawa 2 gelas teh. Terima kasih Pak. Bagaimana rumah barunya Mas Ari? Apa sudah ditempati? Nah itu Pak, maksud dan tujuan saya bertamu ke tempatnya Pak Surip sekarang. Saya mau menceritakan kejadian ganjil yang saya alami selama 2 malam tidur di rumah itu. Oh iya Mas, silahkan cerita saja, jangan sungkan-sungkan. Sempat dalam hati berpikir, Pak Surip tidak merasa kaget, dan sepertinya beliau juga mengetahui apa yang akan saya ceritakan. Saya mulai bercerita kepada Pak Surip semua kejadian yang saya alami di rumah itu. Dan ternyata benar, Pak Surip pun merespon dengan tenang.
Begini Mas Ari, sebenarnya saya sudah menduga kalau Mas Ari akan mengalami kejadian itu. Maksudnya Pak? Jadi, rumah itu memang dulunya pernah ada kejadian tragis yang dialami oleh semua keluarga yang tinggal di situ. Pemilik rumah itu yang dulu adalah Pak Karim, sosok laki-laki paruh baya yang ada di mimpinya Mas Ari. Beliau adalah kakak saya yang tinggal bersama istrinya Bu Harsi dan dua anak perempuannya yang bernama Sifah dan Marwah. Kejadian tragis yang dialami Pak Karim dan keluarga sama persis dengan mimpi Mas Ari yang terjadi sekitar 2 tahun yang lalu. Ketika mendengar sepenggal perkataan Pak Surip, saya terkaget dan terdiam sejenak. Sempat tidak percaya bahwa mimpi yang saya alami adalah kisah nyata dari pemilik lama rumah itu. Kemudian Pak Surip melanjutkan, karena saya dan Pak Karim hanya 2 bersaudara dan saya sudah punya rumah sendiri. Kedua orang tua kami pun juga sudah tiada. Jadi rumah itu kosong sampai Mas Ari membelinya. Sudah setahun rumah itu saya iklankan terus-menerus, tapi tidak pernah sampai terjual. Tidak sedikit orang yang sudah melihat-lihat rumah itu, tapi semuanya menggugurkan niatnya. Sampai Mas Ari yang bersedia membelinya. Saat itu, saya senang karena rumah itu sudah terjual. Uang hasil penjualan akan saya berikan ke masjid dekat sini. Kebetulan sedang direnovasi dengan niatan sedekah untuk almarhum Pak Karim dan keluarga. Tapi di lain hal, saya juga khawatir dengan Mas Ari karena semenjak saya punya niatan untuk menjual rumah itu, tetangga dekat rumah Pak Karim sering mendengar suara aktivitas di dalam rumah itu. Bahkan ada yang sampai melihat penampakan sosok Pak Karim yang sedang berdiri di depan rumah. Saya hanya bisa pasrah dan mendoakan almarhum beserta keluarga. Apa yang disampaikan Pak Surip membuat saya semakin takut dan bingung. Apa yang akan saya lakukan selanjutnya? Pantas saja saya mengalami hal-hal aneh dan mimpi buruk selama 2 hari tinggal di rumah itu, Pak. Saya hanya bisa minta solusi dari Pak Surip. Mas Ari tenang dulu. Nanti saya sampaikan Pak Kiai masjid di sini untuk mengadakan pengajian di rumah itu dan sekaligus mendoakan almarhum Pak Karim beserta keluarga. Terima kasih Pak Surip atas bantuannya. Setelah ini saya akan persiapkan keperluan untuk pengajian nanti malam. Iya Mas Ari, sama-sama. Saya juga berterima kasih karena Mas Ari bersedia membeli rumah itu. Ngomong-ngomong, diminum dulu tehnya Mas. Oh iya Pak, terima kasih. Malam itu saya, Pak Surip, dan Pak Kiai serta warga sekitar rumah dari almarhum Pak Karim melakukan pengajian di rumah. Dan setelah itu tidak ada lagi kejadian aneh ataupun mimpi buruk yang saya alami selama saya tinggal di rumah itu. Sampai sekarang saya bersama keluarga. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Like jika kalian suka dengan video ini dan tinggalkan komen. Dukung channel ini dengan cara subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian bisa update video cerita mistis lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.